Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Kembali kami mengucap syukur, kembali berkumpul hari ini untuk ibadah online bersama-sama. Mari kita tetap bersemangat walaupun kita berjauhan tidak bersama-sama, tapi kita mau satu hati mengangkat pujian buat Tuhan kita, amin. Ini kami Tuhan. Mari sembah Dia. Kita datang sama Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari angkat pujian bersama-sama. Kau hiasi kehidupan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih
mengucap syukur. Ini kami Tuhan, kami datang mengucap syukur. Haleluya. Inilah hati setiap kami Tuhan yang datang sama Tuhan hari ini dengan kerinduan kami Bapa. Benar Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami rindu diam di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya hari ini Kau berkenan atas kami Tuhan. Berkenan atas ibadah online kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di sini, Tuhan hadir bersama kami. Biarlah setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Siapa yang bersukacita hari ini? Boleh angkat tangannya? Saya tanya sekali lagi ya. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Ready saudara. Ada sukacita di dalam Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Kau hebat Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berdatang, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready surga. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berdatang, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready surga. Siapa yang percaya Tuhan kita hebat? Amin. Kita percaya Tuhan kita ajaib. Mujizatnya dinyatakan hari ini buat saudara sekalian di rumah. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah online setiap hari Minggu pukul 10 pagi pada channel YouTube City Restoration Church yang akan dibagikan linknya melalui WhatsApp group. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu memberikan persembahan, persepuluhan, dan kontrak gedung, bisa dimasukkan ke dalam rekening yang tertera berikut ini. Mari saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian lagi, kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan namanya di dalam kebenaran. Kau
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam jumpa kembali dengan saya yang kita bersyukur bahwa oleh kasih karunia Tuhan kita semua berada dalam keadaan sehat. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kembali pada pagi hari ini. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, memberikan kami hikmat, pengertian untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Jamah kami Tuhan, urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar tentang hidup dipimpin oleh Roh. Nah, saudaraku, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang 14 ayat 15 sampai dengan 17. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat 26 sampai dengan 27. Saya membacakan firman dan saudara simak baik-baik. Amin. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 16. Aku akan minta kepada Bapa. Nah, saudara perhatikan, Dia dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Lanjut ayat 26 berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepada kamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, saudaraku, hari Kamis yang lalu, tanggal 21 Mei, kita baru saja memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan akan adanya penolong yang lain bagi orang percaya, yakni Roh Kudus. Ya, tadi kita sudah baca di dalam ayat 16 tadi, saudaraku ya. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Karena semakin erat hubungan kita dengan Roh Kudus, maka semakin besar pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu, tema kita hari ini berbicara tentang hidup dipimpin Roh. Nah, saudara perhatikan, Roh di sini adalah Roh besar, ya, R besar, ya. Artinya apa? Roh Allah. Amin. Nah, mengapa hidup kita harus dipimpin oleh Roh Allah? Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Amin. Roma 8 ayat 14. Nah, dikatakan apa? Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin, saudaraku. Ya. Kita disebut anak Allah. Karena apa? Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Ya. Kan yang tinggal dalam roh. Kan yang tinggal ini adalah Roh Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus pernah ngomong seperti begini. Adalah lebih baik aku pergi ke surga. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu.
Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, oleh sebab itu ada 3 hal yang kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Apa peranan Roh Kudus bagi orang percaya? Yang pertama kita mau belajar Roh Penolong, ya. Yohanes 14 ayat 16. Dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu siapa? Seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, saudara perhatikan, penolong dari bahasa aslinya itu parakletos, ya. Artinya apa? Seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Kemudian arti lain dari parakletos adalah penasehat, ya. Kemudian apa? Penghibur, penguat, pembela. Jadi di sini kita pelajari bahwa Roh Kudus adalah penolong, artinya Roh Kudus yang akan mendampingi atau menyertai kita untuk menolong kehidupan orang percaya selama-lamanya. Amin, saudara. Saat ini kita sedang berhadapan dengan apa? Virus corona. Kita tidak tahu sampai kapan hal ini akan berhenti. Ya, kita lihat bahwa semua kota, bukan saya Indonesia tapi seluruh dunia sedang di lockdown. Ya, PSBB, saudaraku. Nah, dalam keadaan seperti ini, siapa yang menolong kita? Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus yang mendampingi kita. Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan menghadapi semuanya itu. Amin, saudara? Iya. Jadi kita lihat bahwa Roh Kudus sebagai penolong membantu orang percaya. Untuk apa? Kita bertindak benar, bersikap benar, mengambil keputusan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita lihat sini bahwa Roh Kudus sebagai penolong akan menolong kita supaya kita bertindak yang benar. Kita jangan sampai salah dalam ambil tindakan, saudaraku. Kalau kita salah, maka kita akan rugi besar. Amin, saudara. Kemudian bersikap yang benar. Kita menyikapi apa yang pemerintah lakukan buat kita. Tetap di rumah, jangan kemana-mana, saudaraku. Amin. Kemudian dalam mengambil keputusan pula, jangan kita mengambil keputusan yang salah. Kalau kita mengambil keputusan yang salah, maka kita akan rugi sendiri. Oleh sebab itu kita butuh yang namanya Roh Kudus. Amin, saudara. Roh Kudus juga menolong kita di dalam hal berdoa. Ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami masalah yang sangat berat, kita berdoa sampai sudah tidak bisa keluar kata-kata lagi. Kita hanya katakan Tuhan tolong, Tuhan tolong. Disitulah Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus yang berdoa kepada Bapa dengan keluhan-keluhan dari kita sendiri. Jadi kita belajar yang pertama, Roh penolong itu yaitu Roh Kudus yang menolong kita. Amin, saudaraku. Yang kedua, hal yang kedua yang kita pelajari adalah Roh kebenaran. Dalam ayat 17 dikatakan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, saudara perhatikan, Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Ya, ia akan bersaksi tentang kebenaran. Kemudian apa? Roh Kudus akan menyingkapkan hal-hal yang tidak benar. Dan Roh Kudus menuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran. Sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran, saudaraku. Roh Kudus memberitahukan kepada semua orang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ia telah bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, dan dimuliakan oleh Allah sendiri. Jadi kita lihat bahwa Roh Kudus sebagai Roh kebenaran
yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Itu apa? Firman Tuhan. Yohanes 17 itu berkata bahwa apa? Firman-Mu adalah kebenaran. Roh Kudus sebagai roh kebenaran menuntun kita supaya kita tidak salah di dalam melangkah. Roh Kudus tuntun supaya kita berjalan sesuai dengan tuntunan firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan yang menolong kita untuk kita melakukan hal-hal yang benar. Amin, saudaraku. Jangan sampai kita salah melangkah. Jadi kita bahwa jika kita membutuhkan peranan Roh Kudus, ya, untuk dapat membukakan selubung mata hati kita, sehingga kita dapat menemukan kebenaran yang sejati. Sebab tanpa pertolongan Roh Kudus, mustahil kita akan mampu memahami kebenaran tentang Allah. Amin, saudara? Iya. Dan hal yang ketiga yang kita pelajari adalah roh penghibur, saudaraku. Yohanes 14:26 berkata bahwa tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kepada kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin, saudara. Roh Kudus juga adalah roh penghibur. Nah, saudaraku, kita lihat sini bahwa Tuhan mengetahui bahwa kehidupan orang percaya, saudara dan saya, orang percaya, tidak terlepas dari pergumulan dan permasalahan hidup. Itu sebabnya Tuhan mengirimkan roh penghibur itu untuk memberi kekuatan, ya, dan menghibur kita di saat kita lemah dan merasa tidak kuat lagi. Amin, saudara. Jadi ketika kita berada dalam tekanan yang berat, ketika kita merasa berputus asa, Roh Kudus itu sebagai roh penghibur, dia memberikan kita kekuatan, menghibur kita. Karena Tuhan Yesus tahu, sebagai orang percaya, ya, kita tidak terlepas dari segala permasalahan, pergumulan hidup. Dan saat-saat ini kita tahu bahwa situasi dan kondisi di negeri kita ini saat ini, akibat dari virus corona, saudaraku, ya, banyak orang di PHK, banyak orang yang diberhentikan dari pekerjaan. Dan saat ini banyak orang bahkan yang punya toko segala macam karena mereka tidak bisa menjual barang-barang mereka karena harus tutup, saudaraku. Bahkan mal-mal tutup. Dan kita lihat semuanya mengeluh, saudaraku. Semua mengambil alih kembali profesi, ya. Ada yang menjual makanan, apa saja yang bisa dijual. Itu saudara bisa lihat. Kolak dijual, apa saja pokoknya bisa dijual. Untuk apa? Menyambung hidup. Nah, disinilah kita lihat Roh Kudus sebagai penghibur berperan penting untuk memberikan kita penghiburan, untuk memberikan kepada kita kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk tetap bersuka cita. Roh penghibur itu memberi kekuatan kepada kita untuk tetap bersuka cita, saudaraku. Karena salah satu buah roh adalah sukacita. Amin, saudara. Roh Kudus yang memberikan sukacita kepada kita. Tuhan Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Saudara perhatikan. Dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi kita lihat sini bahwa sukacita Tuhan itu ada dalam hidup kita dan sukacita itu penuh, saudaraku. Tuhan tidak memberikan sukacita itu setengah-setengah, tetapi penuh. Amin, saudara. Penuh, saudaraku. Ya. Dan kita lihat sini bahwa
Firman Tuhan katakan dalam Nehemia pasal 8 ayat 11. Karena sukacita yang dari Tuhan itulah kekuatanku. Amin saudara. Kekuatan dari Tuhan. Ya. Sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Nah saudaraku, satu hal yang harus kita ingat bahwa sukacita yang dari Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus itulah yang membuat kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan semakin menjadi lebih dari pemenang. Amin saudaraku, sukacita itu yang dari Tuhan memberikan kepada kita lebih dari pemenang. Kita adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan Yesus. Amin saudara. Oleh sebab itu, mari sebagai orang percaya kita mau menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin saudara. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah Roh penolong yang menolong kita. Yang kedua, kita belajar tentang apa? Roh kebenaran yang menuntut kepada kebenaran. Dan yang ketiga, Roh penghibur yang memberikan kita penghiburan. Amin saudara, andalkan Roh Kudus dalam hidupmu, maka Roh Kudus akan menolong kita sehingga kita mampu melakukan semuanya itu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mau berdoa mengucap syukur buat firman yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami, meneguhkan kami pada pagi hari ini. Kami sudah belajar bagaimana dalam kami menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Roh Kudus sebagai penolong kami yang akan menolong kami dalam kami menghadapi sebab pergumulan hidup apapun Tuhan. Dan kami bersyukur pula Roh Kudus sudah menjadi roh kebenaran untuk memimpin kami untuk melakukan hal-hal yang benar supaya kami tidak salah dan melangkah. Kami bersyukur pula Roh Kudus sebagai penghibur yang memberikan penghiburan bagi kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk bersukacita, karena sukacita dalam Tuhan adalah kekuatan kami yang memberikan kami kekuatan dalam kami menghadapi berbagai macam pergumulan hidup apapun. Mau berdoa, Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Di rumah mereka masing-masing, Tuhan lawat satu persatu. Engkau memberkati seluruh hidup dan kehidupan mereka. Apa menjadi kebutuhan mereka, Tuhan cukupkan itu tiap-tiap hari dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, ya lama Tuhan berikan kekuatan. Yang berada bagai macam kesulitan apapun Tuhan tolong. Berikan mereka jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mohon berkat atas kami. Mari saudara angkat kedua tangan, arahkan hati kepada Bapa yang di sorga. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia damai daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang manis, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari tiap-tiap hari bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan mengganti dalam kemuliaannya. Kita akan diubah dalam tubuh kemuliaan, diangkat ke surga menyusun Tuhan yang angkasa, bertemu dengan Tuhan yang angkasa dan dibawa ke surga untuk selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya bersama kita katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.